Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin muhtaram para guru, para asatidz, para jamaah sekalian yang alhamdulillah hadir di pada malam ini, mudah-mudahan kita tergolongkan dan tercatat sebagai catatan amal ibadah. Amin. Alhamdulillah, setelahnya kita membahas tentang sesuci, tentang berwudu dan aqaidah fikih. Kita beranjak pelajaran ilmu fikih kita yang mendasar, yaitu tentang bab sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini menerangkan satu pasal fi bayani syuruti sihhati sholat. Ini pasal akan menerangkan tentang syarat sahnya sholat. Karena sholat ini bisa jadi sah, bisa jadi diterima sholat kita karena ada syaratnya. Wa amma syurutu wujubi sholat, adapun syarat wajib mengerjakan sholat, falam yadkurha al-musannif liwuduhiha, di dalam tentang menerangkan bab syarat wajib sholat di sini, Kiai Musannif yang mengarang kitab ini tidak menerangkan syarat wudu, karena di sini likhtisar sihhati sholat, khusus menerangkan tentang syarat sahnya sholat, sehingga tatiman lil qaidi itu menyempurnakan kepada kaidah-kaidah sholat. Dilanjutkan syurutus sholat, bermula syarat sholat. Ini sholat ini ada syaratnya, enggak asal sholat kita mendirikan sholat. Sholat gak asal kita juga, tapi ada syarat yang sekira-kira menjadikan sholat kita sah, yang bisa diterimanya sholat kita sah, itu ada syaratnya. Syurutus sholat, wahiyah, dan bermula syaratnya sholat, mata tawaqqafu alaiha, yaitu sesuatu perkara yang sangat dibutuhkan alaiha pada saat sholat itu, sihhatis sholat, sahnya jadi sholat. Kita sangat membutuhkan syarat sholat harus kita jalankan ini. Tujuannya adalah karena syarat sholat ini adalah tatawaqqafu alaiha sihhatis sholat, karena sesuatu perkara yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan pahala dan sahnya sholat. Sahnya sholat, bisa jadinya sholat sangat dibutuhkan nih. Adapun syarat sahnya sholat itu sama niyatun, yaitu ada 8. Berarti kalau sholat kita di antara syarat yang 8 ini enggak ada, berarti sholat kita termasuk sholat yang kurang sempurna, sholat yang enggak sah. Karena yang namanya syarat, jangankan lagi buat sholat, persyaratan mah tetap harus dilengkapi. Persyaratan nikah harus ada ini dilengkapi, kurang satu ditolak. Persyaratan masuk kerja harus ada ini kurang satu ditolak. Apalagi sholat, syaratnya itu ada 8. Apabila yang 8 ini enggak dicukupin, enggak disempurnakan, tatmiman lil qaidi, enggak disempurnakan kaidah-kaidah syarat salat, maka salat kita berarti tidak sempurna dan tidak sah. Ada 8. Al-awwalu, yang pertama, bisanya sah salat kita, bisanya diterima salat kita, di antaranya Toharatul hadasaini, di antaranya suci daripada hadas dua. Apa itu hadas? Hadas itu ada hadas kecil,
ada hadas besar. Hadasnya ada dua. Hadas kecil bisa jadi suci si hadas kecil apabila diselesaikannya dengan berwudu. Hadas kecil, buang air kecil, buang air besar, kentut, itu namanya hadas-hadas kan? Hadas-hadas kecil. Terus apabila kita selesai berwudu, antara kulit kita dengan yang bukan muhrim tanpa ada penghalang, maka batal wudu kita, itu termasuk hadas kecil. Jadi hadas kecil ini sesuatu perkara yang bisa suci, bisa jadi sah, sempurna dengan berwudu. Dengan berwudu itu hadas kecil. Jadi bagi orang yang sholat, mau sholat ini syarat yang paling utama, yang pertama harus bersih dari yang namanya hadas kecil. Kalau habis kencing berarti wudu dulu. Kalau habis buang air besar berarti wudu dulu. Ini hadas-hadas kecil. Dan terus bersih daripada hadas besar. Hadas besar mah bisa jadi suci, nggak cukup dengan berwudu, tapi hadas besar mah harus dengan mandi junub. Mana yang bisa menimbulkan hadas besar? Di antaranya kalau laki-laki tentunya habis bersetubuh dengan istri hadas besar. Terus di antaranya nggak bersetubuh juga dengan laki-laki dengan istri. Contoh kecil kita mimpi sampai mengeluarkan air mani, maka itu tergolongkan hadas besar. Maka untuk mensucikan hadas besar tersebut enggak cukup dengan berwudu, harus dengan mandi hadus. Kalau perempuan, berarti diantaranya kalau perempuan yang punya hadas besar, di samping bersetubuh juga kalau perempuan itu apabila selesai daripada haid atau palangan atau selesai daripada nifas, bersih selesai daripada darah, selesai daripada melahirkan. Nah, apabila kita suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar, maka ini baru kita bisa melaksanakan yang namanya sholat. Ini syarat yang paling utama. Kenapa? Kalau sholat, maka apabila kita sholat biduniha tanpa enggak ada susuci hadas kecil dan hadas besar, walau nasian sekalipun dalam keadaan lupa, lam yasihha sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Walaupun kalau kita mau sholat enggak mencukupi syarat yang pertama ini, maka sholat kita enggak sah. Walau nasian sekalipun kita lupa. Waduh, lupanya mana? Tadi padahal udah kentut. Lupa ini mah. Padahal tadi kita sebentar udah tidur. Makanya di sini diantaranya yang pembatalan wudu itu, diantaranya itu buang angin. Makanya di dalam kitab Safina sebelumnya diterangkan, walaupun tidur 1 detik. Kita nih orang lagi azan, saking ngantuk, Allahu Akbar, saking ngantuk sempat ngeringkuk kita sebentar, sampai terenyah lagi udah hayalah sholat. Waduh, hayalah sholat, berarti kita nggak ngedengar tuh baca asyhadu alla ilaha illallah, nggak ngedengar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nggak ngedengar, tidur sebentar, dibangunin, mau bangun sholat, wudu dulu, nggak batal, orang kok masih ngedengar azan. Padahal terenyah sedikit, maka wudunya tetap kecuali tidurnya orang yang sambil duduk. Kalau tidur nggak goler mah tetap dihukumin batal sekalipun tidurnya sekejap. Padahal nggak kentut, ini hukum. Padahal tidur kita nggak goler. Padahal timbang sekejap tidurnya, timbang sebuah asyhadu alla ilaha illallah dong nggak dengar, tetap dihukumin batal. Kalau tidurnya ngegoler. Tapi kalau tidurnya tidur duduk nih, tidur duduk, selagi pantatnya rapat, sampai-sampai nggak bisa aja, dan tahu-tahu udah la ilaha illallah. Kalau tidurnya duduk, ini dalam hukum fikih wudunya nggak batal.
batal. Iya. Kalau nggak goler kan ngedengar semua tapi merem. Bahkan itu berarti belum termasuk tidur. Tidur mana enggak? Tuh. Pokoknya kalau menyender selagi pantat rapat, insya Allah. Goler kan kadang tidur, tapi kita ngedengar semua aja, tapi mata mah kayak tidur kita gitu. Tidur itu mah. Belum tidur. Puas tuh mah tidur kadang tidur nggak boleh. Tapi kan pertanyaan begini nggak boleh, tapi kita ngedengar semua dari awal sampai akhir kata termasuk tidur apa enggak? Kategori tidur itu enggak. Belonjor tidurnya. Iya, kategori tidur itu sama sekali nggak dengar, hilang. Iya. Kalau masih mata merem nih, Merem ya. merem. Nah, kalau masih nggak dengar berarti belum tidur. Kalau kira bagaimana? Itu namanya rep ayam. Nah kalau gila belum tidur. Iya. Tunggu ilernya aja, iler itu termasuk najis. Itu beda lagi. Jadi nih, kalau kita tidurnya sambil duduk, itu nggak batal. Jadi ini kategori syarat daripada yang paling utama thaharatul hadatsain, bersih daripada dua hadas. Jadi ini sekali lagi, kalau sholat di dunia walau nasiyan lam yasihu sholatuhu. Maka apabila sholat tidak ada syarat yang pertama ini, walau nasiyan sekalipun lupa, lam yasihu sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Tetap syarat sholat itu syaratnya kudu bersih daripada dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Wasani dan yang nomor kedua syarat sholat itu at-thaharatu anil najasah. Syarat sholat yang nomor kedua itu bersih daripada najis la yufa anha, najis yang tidak dimaaf. Di mana najis yang harus bersih? Di mana yang harus bersih daripada najis pada saat sholat? Yang pertama, pisaubi, pakaiannya kudu bersih. Wal badani, dan badannya harus bersih. Wal makani, dan tempatnya. Syarat yang nomor kedua bersih daripada najis itu badan, baju, tempat. Ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua, sholat itu harus bersih daripada najis, diantaranya di baju, di badan, di tempat. Jadi ini yang tiga ini harus benar-benar bersih. Sehingga air malbus, yaitu pakaian yang dipakai, mingkul limahmulin, pakaian dibawa-bawa. Wa illam yataharab bi harakatihi, sekalipun di pakaian sorban, kain yang dibawa ini harus benar-benar bersih. Nah sekarang, andai kata ini pakaian kena najis, selagi nempel sama badan, sekalipun ada di ujung sorban, itu tetap hukumnya najis. Ini ujung sorban kena teh ayam sedikit banget ujungnya. Terus sholat, baju bersih, kain bersih, kaos dalam bersih, cuma sorban ini bawa-bawa di ujung ini ada kena teh ayam, maka itu tetap dikategorikan sholat membawa-bawa najis. Jangan kali sorban. Kita punya kain butut, terus benangnya teh brudul, sehingga nih pala benangnya ini ada di latar kena teh ayam, jauh. Panjang. Kita sholat di sini nih. Ujung benang yang kena teh ayam, sementara ini masih nyambung sama kain, tetap itu dikategorikan mahmulun najasa, tetap dikategorikan bawa najis, tetap pakaian itu kudu benar-benar bersih daripada najis. Mingkul limahmulin, setiap pakaian yang dibawa, sekalipun pakaian selendang sorban. Wal badani, dan badan, di badan juga kudu bersih. Makanya sebelum kita berpakaian, makanya dalam syarat wudu itu, apabila di dalam kulit ada getah, ada bekas cat, itu harus benar-benar bersihkan dulu. Di badan ini kudu benar bersih daripada najis. Iya, habis ngecat. Jadi ini
Kenapa? Kalau bisa, apalagi ada najis yang sekira-kira bau di badan nih, najis tersebut yang sekira-kira bau, kalau masih dikategorikan aisyamili lidakili anfihi wa famihi wa ainihi, najis tersebut masih bisa keambuk sama hidung, kerasa sama mulut, kelihatan sama tangan, sama mata, tetap itu bersih dulu. Cuma macetnya mana nih, dicium masih bau, sama mata wa ainihi masih kelihatan, bersihin dulu. Jadi jangan langsung wudu, karena apa? Cek, getah ini dapat menghalangi datangnya air kepada badan. Gitu. Nah makanya kalau seandainya kita kena luka, kepotong, umpama kata dokter dia syaratnya nggak boleh kena air, sebab kalau kena air nanti ngejarem, nanti membengkak, nanti infeksi. Makanya wayahnya perih-perih sebelumnya dilakukan, sebelum dikasih handiplas, diuduin dulu. Walaupun tebal, nanti pada saat udah diuduin, udah kering, baru ditutup pakai lakban, bersih, umpama teama nih. Walaupun nggak dibuka juga, pada saat berwudu jangan diragukan lagi, nggak masuk air, karena yang di dalam ini udah dikasih wudu. Itu cuma sekedar apa namanya, handiplas. Di kitab Sapi Nama sampai ada diterangkan pakai mujah. Apa itu mujah? Sepatu bot. Boleh sholat pakai sepatu bot. Yang sepatu bot panjang ini nih. Bulog. Ya umpama ya mana? Gancang. Ini mah sedang menerangkan hukum sampai boleh di dalam sholat itu pakai mujah, pakai bot. Nanti umpama kalau misalnya batal wudu nih, batal wudunya mah cukup membuka wudunya itu nggak usah dibuka sepatunya, nggak apa-apa, sepatunya boleh diusap doang. Sepatunya cukup dengan diusap doang. Itu boleh di dalam kitab Safina, di dalam ilmu fikih. Jadi yang harus bersih daripada najis ini pakaian dan badan. Ini hati-hati di badan, terutama apalagi aisyamilu lidah fili anfi aw fami ainihi, apalagi kalau najis yang sekira-kira dapat dicium oleh hidung, diambu oleh hidung, dilihat oleh mata, tetap ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Kalau bulog kadang-kadang suka dicuci bagaimana kan? Ya? Bulog. Maksudnya? Mau bulog itu kan tapi masih nempel bulog ya. Nah, kategori bau belum tentu najis. Kategori bau belum tentu najis. Itu ketek kalau bau najis. Ya. Jadi kalau seandainya bau bulog itu bau sampah yang sudah menyerap, yang sudah menyerap di badan, Diklik-kliknya. sehingga di dalam kitab fikih ini andai kata keringat kita bau melebihi daripada bau, itu keringat yang mengucur di badan sehingga nyerap ke pakaian jadi basah, pada saat sholat nggak jadi najis. Nggak jadi najis. Tetap bau apa gitu mah. Kalau keluar dari keringat itu nggak najis. Kalau sholat ada yang bau kan? Ya boleh kayak badan. Itu lagi minyak wangi. Dan terus yang ketiga yang harus bersihnya wal makani, yaitu tempat itu yang sekira-kira bakal kita jadikan tempat sholat, tempat sujud, sajadah. Ini perlu benar-benar bersih, terutama permukaan yang ada di atas. Permukaan yang ada di atas. Bagaimana? Jadi aymayulaki syai'an min badanihi aw malbusin, yakni tempat barang yang bertemu langsung dengan badan, yang bertemu langsung dengan pakaian, itu harus bersih. Bagaimana kalau yang nggak bertemu langsung? Yang nggak bertemu langsung, contoh kita sholat pakai karpet, pakai sholat,
Nggak tahu kita kalau di bawah itu ada bangkai toke, ada bangkai cecak udah gepeng, sah. Sebab yang di permukaan ini kita tahu permukaannya bersih. Iya, permukaannya bersih. Itu berarti sama halnya dengan kita nyolatin mayit. Kalau nggak kebagian tempat, cukup kita pakai sendal, tapi sendalnya jangan dipakai. Sebab apa? Kalau sendal dipakai, berarti kita kalau takut yang dikhawatirkan sendal ini nginjak bawah ayam. Kalau sendal dipakai berarti sholat kita pakai sendal, berarti kita sholat bawa naik. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita copot sendal kita, sendalnya kita injak. Sah seperti itu, sah. Sama yang tadi itu kakak tuh di bawah ada bangkai, nggak tahu kita, tetap sholatnya sah karena permukaan. Aimayula kisai'an, sesuatu perkara yang langsung bertemu min badani awal musim itu harus bersih daripada naik. Jadi permukaan yang harus benar-benar ketemu sama kita nih, permukaan ini harus benar-benar suci. Bawah nggak bisa pikirin. Sama kayak tadi, hanya sendal itu nggak jadi masalah. Jadi kalau seandainya kita dipakai itu sendal pada saat sholat, maka sholat kita sah karena kita sholat bawa najis. Tapi kalau diinjak enggak, insya Allah. Ini mudah-mudahan nih syarat-syaratnya. Sholat yang pertama bersih daripada dua hadas. Syarat sah wajibnya sholat yang kedua harus bersih daripada najis. Bersih pakaiannya, bersih badannya, bersih tempatnya. Mudah-mudahan ini sedikit pelajaran kita mendasar. Insya Allah sedikit-sedikit kita bisa memperbaiki tentang masalah bab suci di dalam sholat ibadah kita agar supaya benar-benar tamamun, benar-benar sempurna. Mudah-mudahan ada jamaah sekalian sedikit yang kita bahas pada malam ini semoga dapat bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk pengajian malam Rabu yang akan datang, yaitu yang bertempat di Musola An-Nur atau Bang Budaya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu biasa. Amin ya rabbal alamin.